Biar bakar gitu kan, kincal toh. Nah itu. Ya, saat ini sedang berada di SMK Darunajah untuk memverifikasi tempat uji kompetensi pada konsentrasi keahlian dan produksi busana. Alat pemadam kebakaran ada nih, oh kecil itu kan ada expirednya, coba jangan baca, jangan bertahun-tahun itu. Hah? 2025 berarti. Ya iya. Ada expired ya. Jadi yang namanya APRA, alat pemadam kebakaran itu ada expirednya. Terus kalau sudah expired ya segera dipanu ke PMK atau diisi lagi. Itu kalau jangan-jangan disemprotkan udah tidak bisa itu. Tidak pernah digunakan dah? Saya juga nggak tahu Pak, gimana cara. Nah itu yang siswanya kudu dilatih Bu. Ini ya. Nah iya kan. Itu kan ada anunya, meterannya itu. Ada jarumnya itu. Jarumnya. Ya. Ajarkan anak. Jadi pas ono dinamo kebakar gitu nggak cuma kincal-kincal toh, ini biar bakar gitu kan, kincal-kincal toh. Nah itu diajarkan standar operasional itu. Cari kursi Bangga, sini Bangga. Pak, boleh minta waktunya sebentar buat wawancara tentang pra-UKK. Gini Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa uji kompetensi keahlian dilaksanakan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Ya, yang jelas bahwa UKK itu kan ada beberapa model ya. Uji kompetensi keahlian itu ada beberapa model ya. Nah, kita ini SMK Darunajah mengambil model yang ketiga, yaitu model mandiri. Ya. Di model mandiri itu sudah ada banyak instrumennya, ada perangkatnya. Salah satunya adalah instrumen verifikasi tempat uji kompetensi. Ya, jadi sebelum ujian dimulai, tempatnya ini, tempat uji kompetensi diverifikasi dulu. Ya, apa yang dipastikan? Satu, memastikan terkait dengan peralatan. Ya, ini saya contohkan di sana, misalnya di sini laptop, alat tulis, tinta, stiker, kemudian pakaian kerja, alat pemadam kebakaran, obat-obatan, avometer, obeng, mesin jahit high speed, misalnya alat ukur tubuh, mesin penyelesaian atau mesin overlock ini. Jadi ya Pak Syukur memastikannya melalui lembar verifikasi TUK itu. Di sini ada semua sudah. Makanya Pak Syukur ini melihat nih satu-satu ya. Ini tadi kan baru tanya ini mana alat pemadam kebakaran. Sudah ditunjukkan tadi bahwa di lab ini ada alat pemadam kebakaran ya. Terus di lab ini adakah obat-obatan, kotak P3K misalnya. Tadi sudah ditunjukkan ada obat P3-nya, obat P3K-nya ya. Nanti obeng, alat mesin jahitnya mana? Mesin jahit sudah kelihatan tuh. Mesin jahit high speed gitu ya. Dan semuanya dipastikan itu alat, kemudian bahannya. Nih, sudah ada bahan-bahan di sini ya. Bahan-bahannya juga harus dipastikan tersedia enggak bahan-bahannya gitu ya. Kainnya, benangnya, apa semuanya sedia apa enggak. Terus kondisi ruangan nih ventilasinya seperti apa, listriknya, tegangannya seperti apa, cahayanya seperti apa, bangkunya seperti apa, itu dipastikan semuanya ya. Nah kemudian sampai pada penguji. Nah, jadi kalau di
UKK mandiri ini penguji itu ada dua, penguji internal sama penguji eksternal. Penguji internal itu gurunya, guru yang sudah sertifikasi. Makanya di sini ditanya syarat penguji internalnya gurunya, guru itu mengampu pendidikan pelajaran busana. Ya kan tidak mungkin orang TKJ jadi penguji busana, kan tidak mungkin. Jadi syaratnya adalah di sini sudah ada semua ya. Kemudian pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Pendidikan minimal S1 ya. Kemudian S1 desain busana. Gitu ya. Kemudian pernah mengikuti pelatihan, magang, sertifikasi kompetensi apa enggak gitu. Terus penguji eksternalnya, siapa penguji eksternalnya gitu. Ya. Pengalamannya, pendidikannya, kemudian mendapatkan penugasan atau enggak dari perusahaannya gitu. Jadi dengan alat ini nanti akan muncul, oh ternyata peralatannya sudah sesuai, oh ternyata bahannya sudah sesuai, oh ternyata pengujinya sudah sesuai, maka rekomendasinya tempat uji kompetensi ini layak, belum layak, atau layak bersyarat. Gitu ya, cara memastikannya ya, sehingga kemudian kalau tempat uji kompetensinya sudah pasti, maka proses ujiannya ya sudah pasti berjalan dengan lancar ya. Yes, gitu. Iya, terus ada lagi Pak satu. Bagaimana cara memastikan bahwa uji kompetensi keahlian relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat? Ya, yang pertama yang dipastikan adalah kalau uji kompetensi model mandiri ini kan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Ya, nah yang pertama bahwa benarkah dunia usaha industrinya ini sudah kerjasama dengan sekolah? Minimal ada 1 tahun kita pernah kerjasama dengan industrinya. Jadi artinya kalau kita sudah minimal 1 tahun kerjasama itu kan kita sudah tahu bahwa oh ternyata uji UKK ini di SMK ini sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri itu ya. Kemudian dipastikan juga karena uji mandiri ini menggunakan perangkat instrumen soal yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, tetapi penguji internal dan internal ini tadi bisa bekerja sama dengan keduanya itu kerjasama untuk melakukan mengembangkan soal. Nah, maka ini kan juga dikembangkan tadi. Mana tadi gurunya tadi? Ya, Bu, siapa tadi? Ini kan dikembangkan ternyata oleh pengujinya. Jadi dinyatakan tadi bahwa penguji eksternal menginginkan oh modelnya enggak begini gitu, ditambahkan. Itu kan artinya bahwa Pak Syukur memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, industri dan masyarakat. Coba gurunya tadi mana, Bu? Bu, di mana? Di sini, Bu, di sini, Bu. Ya, ini biar jelas. Sekarang pertanyaannya gimana memastikan tadi kebutuhan Dudi di sini, Bu, di sini. Nah, berdiri aja enggak apa-apa. Nah, itu. Gimana tadi panjenengan kan bilang bahwa Dudinya tadi minta untuk enggak apa jenis mau? Minta sebelum enggak yang minta ditowok no tadi apa jenis? Panjang bajunya. panjang bajunya. Tadi kan jenengan cerita tadi kalau Dudinya minta ya apa tadi gimana ceritanya? Dipanjangkan, Pak. Dipanjangkan. Berarti yang minta dipanjangkan yang itu kan Dudinya toh. Iya. Nah, terus kenapa dia minta begitu? Nanggung kata Dudinya. Nanggung. Gitu, nanggung gitu sekalian karena ini pesantren gitu. Sekalian gamis gitu dipanjangkan itu desainnya itu tidak merubah desainnya yang ada di cuma ukurannya. Cuma panjang bajunya itu aja. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana memastikan bahwa yang dikerjakan ini sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Nah, ini terbukti ternyata kebutuhan dunia usaha, kebutuhan masyarakat pondok pesantren ukurannya tidak segini itu. Ukurannya dipanjangkan kan begitu. Ya, gamis. Jadi gamis jadi dipanjangin berapa senti? Untuk tunik itu kan panjangnya sekitar 90 cm. Itu dijadikan 125. Nah, itu terbukti kan? Jadi menjawab pertanyaannya bukan cuma Cak Syukur yang jawab. Jadi
di sini sendiri pengujinya menjawab bahwa berdasarkan usulan dari dunia usaha, melihat pada kebutuhan masyarakat di pondok, apa sih tunik dirubah menjadi tunik gamis. jadi gamis gitu, karena di pondok butuhnya gamis, ukurannya bukan 80, 90. bukan 90, tetapi 125, 100, nah begitu, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat siapa? Pertama adalah masyarakat seputar sekolah, masyarakat di dalam sekolah. Di dalam sekolah ini di pondok pesantren, berarti masyarakat di pondok pesantren. Nanti itu apa bisa jadi tren fashion lebaran ya. Nah, ini menjelang lebaran, jadi disesuaikan juga yang dikerjakan ini sesuai dengan kebutuhan musim lebaran. Oke, bisa terjawab? Ya. Apalagi kira-kira? Sudah Pak, makasih waktunya ya Pak. Oke. Nggak tanya tentang kainnya juga. Kenapa Pak harus kain? Kain juga usulan dari Dudi Pak. Oh kain gitu, juga, kayaknya loh. Syukur tadi hanya sampai di sini, belum bicara bahannya. Sekarang udah pasti bahannya juga diusulkan oleh Dudi, minta jenis bahan semacam yang itu. ada bordiran gitu. Yang ada bordiran. Kain silk, bahan-bahan yang kalau kemarin kan shimmer ya Pak ya. Kayaknya Dudinya itu membaca trennya itu sekarang tuh ada bordir gitu. Nah, itu kan etnik gitu, bordiran etnik gitu Pak. Ini lagi kalau dulu kan kebaya itu kan kesannya nggak bisa diaplikasikan kalau buat kegiatan sehari-hari gitu kan. Kalau sekarang kan dimasukkan ke kain itu loh Pak. Motif-motif etnik itu bordiran. Iya. Oke, begitu. Ya, clear ya? Wes jelas wes. Jaluk apa mana ngono wis itu sesuai tren sekarang. Motif. Nah, kalau di sini ya biasa, seperti bagaimana dia pakai, dia peragakan. Iya. Nah, Pak Lutfi tanggal berapa nanti ya?